Sekali lagi syukur kita kepada Allah dipertemukan malam hari ini dan alhamdulillah tetap ramai ya, terpantau padat merayap gitu ya, masya Allah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan semangat kita ya, semangat terus membersamai Al-Quran ini terus terjaga ya, terjalin, kemudian bisa istiqomah, harapannya seperti itu. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, seperti biasa kita awali terlebih dahulu majelis kita malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung ya kita buka surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh. Sudah ya. Saya akan bacakan seperti biasa, saya bacakan, nanti silakan diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Oke. Ini kelihatannya gampang ya, tapi sini banyak ranjau ya, banyak yang harus diperhatikan. Pertama, alam ya, mim sukun kita tetap alirkan suaranya, gunnahnya disempurnakan. Alam ya. Alam nashrah, nun tipis, shin ada aliran nafas, ada aliran suara, ada suara yang bergemuruh, tafasyi ya, anginnya kenceng keluar. Nah itu ya, ciri khas huruf shin itu punya gemuruh suara yang kuat. Nah itu beda dengan sin. Nah, itu namanya desis. Nah, jadi jangan sampai tertukar. Kalau ada titik 3 itu namanya shin, maka suaranya harus ada yang digemuruhkan ya. Suara yang anginnya kencang keluar. Nah, itu namanya shin ya. Beda dengan shad. Shad seperti sin. Kalau sin tipis.
Kalau shad itu. Lebih ditekan. Kadang di sini huruf shin sering tertukar dengan shad. Ya. Nasrah, seolah-olah shad. Ya. Atau kalau ke sin sih jarang. Kalau ke sin ada beberapa lah gitu. Nasrah. Nah, itu sin. Nah, ini harus jelas. Nasrah. Coba. Nasrah. Nah, huruf shin karena dia punya banyak aliran, nafas mengalir, suara mengalir, angin juga keluar kencang. Maka temponya pun harus dibedakan dengan huruf yang tidak ada aliran. Tuh. Nah, dan ini salah satu cara supaya shin itu tidak mantul. Tadi barusan pas baca bareng-bareng ada yang terdengar alam nashrah, mantul, nashrah. Kenapa dia mantul? Karena tidak dialirkan, nafasnya tidak mengalir, suaranya tidak mengalir. Jadi kita alirkan dulu, nafas, suara mengalir. Baru ro ucapkan. Alam nashrah. Nah, itu. Jadi bukan nashrah, ada suara sh. Tuh. Ya, jadi tidak ada pantulan. Alam nashrah laka sadrak. Nah, pertama shad beda dengan shin tadi ya. So tebal. Sadrak. Ya, sadrak. Ya, shad dalnya jangan ditahan. Pantulannya jangan sadrak. Nah, jangan ditahan tapi dialirkan. Sadrak. Oke. Dan yang terakhir huruf kaf itu punya sifat hams dan juga punya sifat syiddah, mengalir nafas tetapi suaranya tertahan. Nafasnya ngalir tapi suaranya tertahan. Nah, kalau ada huruf yang seperti ini, nafasnya ngalir tapi suaranya tertahan, maka yang didahulukan adalah suaranya dulu. Tahan dulu suaranya baru alirkan nafasnya. Jangan kebalik. Kalau kebalik nanti bisa begini bacanya. Sadrak. Gitu. Ya. Jadi kebanyakan nafas yang keluar. Harus tahan dulu baru alirkan suaranya. Sadrak. Ak. Jadi tekan dulu kafnya, tutup dulu aliran suaranya. Ak. Baru kemudian ketika kita tahan ini suara, buka nafasnya. Ek. Gitu. Ek. Tahan, alirkan suara. Tahan suara, alirkan nafas. Tahan suara, alirkan nafas. Seperti itu. Seperti huruf ta juga sama. At. Nah, itu. Bukan at. Nah, kalau at itu berarti lidahnya bergeser pada makhraj huruf sin, desis. Nah, itu. Jadi itu beberapa kesalahan yang sering terjadi. Ya. Jadi sadrak ak. Dan ini bukan pantulan. Kalau pantulan gimana? Sadrak. Nah, pantulan ak. Itu pantulan. Nah, ini bukan pantulan, tapi nafas yang kita alirkan. Kita keluarkan nafas. Suaranya ngalir enggak? Suaranya terdengar enggak? Suara tetap terdengar. Ya, efek suara itu tetap terdengar, tapi bukan dari aliran suara. Tuh. Jadi efek dari ketika kita tutup ya suaranya, kemudian kita lepaskan, ya, kemudian kita alirkan nafas, itu ada efeknya memang. Sadrak. Ya. Tapi nafas juga harus tetap dialirkan. Tuh.
Dan Bapak-bapak semuanya, nanti kalau misalnya ada yang nanya, mana aliran suaranya, nafasnya? Perasaan kaf itu kalau disukunin nafasnya dikit banget, kadang bahkan mungkin nggak bisa mengalir dengan jelas gitu ya, nggak ada rasa-rasa, ada nafas yang keluar. Nah, yang perlu dipahami antara kaf dengan huruf-huruf yang lain, dengan huruf-huruf hams yang lain, itu memang berbeda setiap huruf karakternya. Meskipun ada aliran nafas yang keluar, tapi tiap huruf punya karakter masing-masing. Contoh misalkan ha. Huruf ha ketika disukunkan jauh berbeda dengan kaf ketika disukunkan. Ya, nashrah. Ini nafasnya ngalir banyak. Tapi kalau kaf nggak bisa disamakan, harus mengalir sederas huruf ha. Atau huruf sin misalnya, ya. Atau huruf shin tadi, nashrah, ini kan nafasnya banyak keluar, ya. Nafasnya banyak keluar. Tuh. Nah, ini harus dibedakan dengan kaf. Kaf tidak boleh sama, tuh, tidak boleh sama kadar nafas yang keluar. Gitu. Jadi tetap harus dikeluarkan, tetapi tidak boleh atau tidak mesti sama dengan huruf shin, karena kalaupun sama pun kayaknya jadinya aneh gitu kalau kebanyakan nafas yang keluar. Tuh. Padahal di sini ada sifat yang harus dijaga, yaitu sifat tertahannya suara. Ya, puyeng nggak tuh? Banyak ya penjelasannya. Nah, nggak apa-apa, sedikit-sedikit lah. Tapi intinya ya, di huruf kaf ini bukan pantulan. Dan tidak boleh terlalu lemah hurufnya. Ada di sebagian orang ya, terlalu lemah, jadi kaf itu seolah-olah kayak misalnya contoh sadrak. Nah, kalau ini terlalu lemah, syiddahnya tertahannya suara itu enggak ada gitu. Padahal dia huruf syiddah, huruf yang kuat. Sama seperti kalau dia berharokat, iyyaka na'budu ka. Nah, itu. Kan ada orang yang baca seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka ka. Nah, ini juga berlebihan. Tuh, jadi harus sesuai dengan kaidah saja, sesuai dengan yang dicontohkan. Nafas tetap mengalir, tapi suara harus tetap ditahan. Ka biasa. Tidak berlebihan. Ketika sukun juga sama. Ek. Nah, seperti itu. Ya. Kita ulang lagi. Alam nashrah laka sadrak. Ya, 1, 2, 3. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Berubah ya dibanding yang tadi. Selanjutnya, wa wada'na 'anka wizrak. Ya. Ya, hati-hati. Ayatnya pendek, ya. Ayatnya pendek. Kadang kita sudah semangat mau kenceng gitu, nggak taunya pendek, berhenti langsung. Wawa di sini harus hati-hati. Kadang kalau nggak pas, wawa ini nggak sempurna bacanya. Wawada'na wawa. Wawa wa. 2 kali wa ya, monyongkan. Setiap waw itu harus dimonyongkan dulu mulutnya. Wawa dha'na anka. Ya, di situ ada ikhfa, ada gunnah yang harus disempurnakan. Anka. Ya. Wizrak. Ya. Hati-hati. Huruf zai itu ada hams, ya, ada rokhawahnya. Ya.
huruf zai itu ada rakhawah, mengalir suara. Jadi harus kita alirkan. Kalau nggak ngalir, biasanya suka mantul. Wizrak, wizrak. Nah kalau nggak pas, kadang suka tertukar jim. Wijrak, mantul jadi huruf jim. Nah hati-hati. Wizrak, wizrak. Ya. Alirkan dulu, suaranya dialirkan. Ya. Wa wada'na anka wizrak. Ya, 1, 2, 3. Wa wada'na an. Nah, di sini ainnya 2 kali. Dha'na an, harus jelas. Anka, huruf ain. Di sini sering terjadi kekeliruan, ainnya berubah jadi hamzah. Karena setelah ayat ini nanti ada hamzah juga. Alladzi anqadha. Nah, itu ya, ayat ketiga itu pakai hamzah. Jadi kadang suka ketuker atau kebalikan. Di ayat kedua ini ain, ayat ketiganya ain juga. Nah, itu. Sering ketukar seperti itu. Saya perhatikan ya. Ada yang baca kalau enggak hamzah atau ain gitu. Nah, ini harus hati-hati. Yang pertama ain dulu. Wa wada'na an. Ada juga yang karena dia sudah paham hukum mad ya. Hukum mad jaiz. Mad jaiz itu kalau ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam 2 kata, mad jaiz munfasil. Contohnya di sini alladzi anqadha. Nah, alladzi itu panjangnya namanya mad jaiz munfasil. Nah, karena dia mikir di ayat kedua ini, wa wada'na, mikirnya itu setelahnya hamzah, jadi nanya itu dipanjangkan seperti alladzi. Wa wada'na anka. Nah, itu. Kadang ada yang seperti itu. Ya. Jadi kita mumpung sekarang sudah dapat informasinya, kalau sudah pernah hafal dan hafalannya mungkin selama ini salah, nah silakan diperbaiki. Jadi wa wada'na setelahnya ain, bukan hamzah. Wa wada'na anka wizrak. Ya, 1, 2, 3. Ainnya angka, tahan dulu, jangan buru-buru. Wa wada'na anka wizrak. Ya, 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya alladzi anqadha dhahrak. Ini lebih sulit lagi nih. 1, 2, 3. Ya. Ya. Yang pertama, alladzi, ya, ini hukumnya tadi saya sebutkan mad jaiz munfasil. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya, kalau dalam pembelajaran seperti ini talaqi, ya, disarankan ambil yang paling panjang 6 harokat. Kita baca bareng-bareng 6 harokat. Tuh ya. Kalaupun nanti baca sendiri ya boleh juga dibaca 2, tapi harus konsisten. Kalau di awal 2 semuanya harus 2 sampai shadaqallahul azim. Tuh. Jadi jangan berubah-ubah. Nanti ayat pertama 2, ayat berikutnya ketemu lagi jadi 4, ayat ketemu lagi jadi 6, terus balik lagi. Nah, itu campur aduk ya. Tidak boleh. Kemudian anqadha itu ada gunnah dan gunnahnya tebal. Berbeda dengan gunnah yang angka, itu gunnahnya tipis. Nah, ini ada hukum gunnah tebal, gunnah tipis ya. Gunnah tebal kalau dia bertemu dengan huruf tebal. Jadi ada nun sukun
bertemu dengan huruf-huruf yang ikhfa, ya, tapi hurufnya yang isti'la, hurufnya yang tebal. Qaf, shad, dad, ta, dha, ya. Huruf-huruf ini, 5 huruf ini, kan ini 5 huruf ini huruf tebal. Kalau ada nun sukun ketemu 5 huruf ini, maka gunnahnya harus ditebalkan. Ke atas bunyinya L. Jadi bukan ang. Kalau ang itu tipis. Jadi ini bunyinya yang ditebalkan bunyinya. L qadha dhahrak. L qadha. Kalau yang tadi anka tipis. Anka. Nah, ini hamzah ketemu nun, sukun ketemu qaf. Al-qadha, al-qadha. Ya. Tebalkan suaranya, coba. Al-qadha, ya. Ya. Tuh. Akan lebih jelas nanti kalau pakai mic. Kalau pada satu-satu itu jelas banget ketahuan ini tebal atau tipis. Dan juga jangan tertukar, yang angka tipis, jangan angka, nah, enggak. Jadi yang tebal hanya huruf-huruf tebal. Kemudian di situ ada dhad, anqadha, setelahnya dha, dhahrak. Ini biasanya yang kerepotan di sini. Sering tertukar atau tercampur. Tertukar itu berarti kalau enggak dha duluan baru dhad atau dhad. Kalau dhad kan dha benar, tapi kadang ketukar itu dha duluan baru dhad. Nah, yang sering terjadi itu nyampur, sama-sama dhad atau sama-sama dha. Tuh. Anqadha dhahrak. Nah, dhahrak itu pakai dhad. Kalau dhahrak baru pakai dha, ya. Dha itu yang ada tiangnya, titik satu pakai tiang ke atas, itu namanya dha, ya. Nama hurufnya dha. Kalau dhad itu huruf shad yang ada titik, itu namanya dhad, dhad. Nah, itu beda huruf, sama-sama tebal, tapi yang membedakan adalah makhrajnya, tempat keluarnya beda. Ya, kalau dhad itu dari sisi lidah, kalau dha dari ujung lidah. Tuh, dha. Al-qadha dhahrak. Dhahrak. Ya. Jadi ayatnya meskipun kelihatannya simpel tapi berat ini, ya, banyak ranjaunya. Yuk kita coba. Alladzi, satu. Alladzi pakai dzal, ya. Alladzi bukan alladzi. Jangan ditebalin dzalnya. Jadi jangan terpengaruh dengan huruf-huruf setelahnya yang tebal. Alladzi anqadha dhahrak. Ya, 1 2 3. Selanjutnya wa rafa'na laka dzikrak, ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, di ayat ini yang sering terjadi karena ayatnya pendek, kadang ada yang nanti juga kaf di akhir ada yang harus dialirkan nafas. Jadi kaf yang pertama nggak usah dialirin dah, ribet gitu. Jadi ibaratnya gini, sering bacanya wa rafa'na laka dzikrak, dzikrak. Jadi dziknya yang pertama, kaf sukun yang pertama itu nggak dialirkan nafas. Jadi cuman dzikrak. Yang dialirin yang terakhir, atau dua-duanya bahkan nggak mengalir. Dzikrak, dzikrak, ya.
Atau kalau yang nggak paham, yang belum paham tentang sifat, bisa mantul dzikrak, dzikrak, dzikrak. Apalagi kalau zalnya berubah jadi dal, dikerok. Jadi seolah-olah kayak dikerok, dikerokin gitu. Dikerok, dikerok, nah itu. Ya. Iya. Betul. Jadi makanya temponya harus diatur. Jadi temponya akan berubah kalau nggak dialirkan. Kalau nggak dialirkan dzikrak, dzikrak. Nah, kalau dialirkan tentu temponya berbeda. Dzikrak, dzikrak, dzikrak. Tuh. Jadi dialirkan dulu baru diucapkan. Tuh, temponya berubah. Ya. Yang masih bingung nggak apa, ikutin aja dulu ya, dengerin dulu. Nanti lama-lama paham. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya, 1 2 3. Wa rafa'na laka dzikrak. Dzikrak. Ya. Ya, jadi alirkan dulu. Dzikrak. Nah, gitu. Ya. Selanjutnya, fa inna ma'al usri yusra. Ya. Ya, pertama gunnahnya harus ditahan dulu, jangan buru-buru. Fa inna ma'al usri yusra, usri yusra. Nah, di sini usri yusra sering memantul. Usri yusra, usri yusra. Nah, kenapa mantul? Karena tidak dialirkan suaranya. Usri yusra, usri yusra. Dialirkan dulu, ya. Fa inna ma'al usri yusra. Yuk, 1 2 3. Ya. Selanjutnya sama inna ma'al usri yusra. Ya. Ya. Selanjutnya fa idza faraghta fansab. Ya. Fa idza faraghta. Ya, di situ ada ghain sukun, kemudian harus dialirkan suaranya, ya, kemudian tebal. Farauta, l suaranya ngalir. Farauta, taknya tipis, jangan farauta. Fa idza farauta ketemu lagi gunnah yang tebal. Seperti tadi, anqadha, gunnahnya ditebalkan. Fansab, sab, fansab. Fa idza faraghta fansab. Ya, 1 2 3. Ya. Wa ila rabbika farghab. Ya. Wa ila rabbika farghab. Ya. Farghab, farghab. Ya.
farghab, ro ya tebalkan, ro-nya juga tebal. Wa ila rabbika farghab, ya. Ya. Baik, sekarang kita ulang ya. Kita baca bareng-bareng dari 1 sampai